Kita lama tidak membuat konten, ya. Untuk kali ini kita akan membahas konten yang cukup menarik, mengenai jumlah Israel kayak gitu. Ketika waktu mengalami atau melakukan eksodus. Jadi kapan Israel melakukan eksodus? Menurut catatan arkeologi, ya, itu melakukan eksodus di zaman perunggu akhir. Di zaman perunggu akhir. Jadi di zaman Ramses II, ya. Tapi kita sedikit membahas tentang berapa sih jumlah mereka yang melakukan eksodus, ya. Nah, pada Keluaran 12 ayat yang ke-37, jadi jumlah penduduk Israel itu yang melakukan eksodus yang dihitung hanya laki-laki, ya. Jadi sekitar 6.000, ya, kira-kira yang orang berjalan kaki, ya, laki-laki, atau kita kenal dengan prajuritnya. Nah, hal ini tidak termasuk dengan anak-anak, perempuan, orang tua, ya. Jadi kira-kira angka tersebut di zaman perunggu akhir masuk akal atau tidak, ya, masuk akal atau tidak. Nah, ataukah seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli-ahli teologi, arkeologi, ini terjadi semacam kesalahan daripada tekstual. Kenapa kesalahan daripada tekstual? Ya, terjemahan. Nah, jadi kita jangan menggunakan bahasa teologi. Tidak masuk akal, bagi Tuhan masuk akal, kayak gitu, ya. Ya, jangan dipaksakan, akan sulit diterima oleh logika jika dipahami secara teologi. Nah, jika dalam bilangan ayat yang ke-1, pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ke-3 mencatat, ya, selama tahun kedua setelah mereka Israel melakukan eksodus, ya, saat masih di Gunung Sinai, dilakukan sensus dan diambil dari laki-laki, ya, umurnya sekitar 20 tahun, jadi 20 tahun ke atas. Nah, setiap orang Israel dapat berperang pada waktu itu, ya. Nah, jadi dapat dianggap sebagai jumlah daripada 6.000 laki-laki ini dianggap sebagai, atau eksodus ini dianggap sebagai gelombang imigrasi besar-besaran. Kenapa seperti itu? Ya, kita anggap saja, ya, prajurit ini yang 6.000 ini, 600.000 ini sudah menikah, ya, dan punya satu istri. Jadi kita kalikan 6.000 dikali 2 berarti dapat 1.200.000 jiwa, ya. Jadi pada waktu itu sekitar 1.200.000 jiwa. Belum lagi ditambah dengan wanita, anak-anak, orang tua, dan suku Lewi yang tidak dihitung atau dihitung secara terpisah. Jadi bisa dilihat dalam kitab Bilangan 3 sampai yang keempat, pasal 3 sampai pasal keempat, gitu, ya. Nah, anggap saja pada waktu itu setiap keluarga memiliki 3 anak. Kenapa 3 anak? Ya, pemilihan ini Anda sangat konservatif, kayak gitu. Jadi 3 anak sebenarnya mungkin angka yang konservatif, tapi jumlah anak ini dikaitkan dengan pasangan daripada Amram dan Yokhebed dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, yaitu ada Harun, ada Maryam, dan ada Musa. Jadi kita anggap saja pada waktu itu bangsa Israel di zaman perunggu, ya, punya anak 3, gitu, ya. Jadi 6.000, ya, 6.000 kita kalikan 600.000 kita kalikan 3 berarti kita dapat 1.800.000 jiwa, ya. 1.800.000 jiwa jika ditambah dengan 1.200.000 tadi, maka diperkirakan Israel
dalam melakukan eksodus berjumlah 3 juta jiwa gitu. Nah, jadi belum lagi ditambah dengan penduduk lain yang ikut dalam eksodus ya, dalam dicatat itu dalam Keluaran 12 ayat yang ke-38. Jadi bisa diperkirakan 3 sampai 4 juta mereka bangsa Israel melakukan migrasi besar-besaran. Dan bagi saya mungkin itu tidak mungkin pada zaman perunggu. Populasi manusia bisa sebanyak itu atau seperti itu ya. Nah, sekarang jika Firaun kemudian mengirim 600 tentara kuda untuk mengejar bangsa Israel yang melarikan diri begitu keluar dari tanah Mesir. Nah, saya rasa tanpa mujizat pun tentara daripada Firaun ini dapat dipukul mundur oleh pasukan raksasa daripada Israel yang berjumlah 600.000 tadi. Atau dalam pengertian dengan jumlah 3 sampai 4 juta jiwa tadi. Bahkan 3 sampai 4 juta jiwa tanpa keluar dari tanah Mesir pun seharusnya Israel dapat dengan mudah melakukan yang namanya pemberontakan. Ya. Nah, masalahnya menurut catatan dan temuan daripada arkeologi, jadi seluruh penduduk Mesir, artinya seluruh baik pun Israel yang pada waktu itu sebagai budak, baik pun bangsa Mesir berjumlah hanya 3,5 juta jiwa. Nah, jadi kalimat 6.000 prajurit atau 600 laki-laki bisa tidak dimungkinkan. Nah, sering para ahli teolog menyamakan atau menjumlahkan nama ini sebagai elep, kayak gitu, bahasa Ibrani-nya elep. Bisa diartikan klan, jadi 6.000 laki-laki ini bisa diartikan klan kayak gitu. Bisa juga diartikan suku, jadi bisa juga diartikan komando, bisa diartikan juga unit militer atau gelar. Tapi ketika dihubungkan dengan nama-nama tersebut, tidak ada kata-kata yang bisa cocok untuk menggambarkan daripada 600.000 jiwa daripada prajurit-prajurit Israel ini yang keluar dari tanah Mesir. Nah, kecuali angka ini sebagai angka hiperbola ya. Nah, oke, sekarang ini yang lagi rame, yang lagi hangat kayak gitu ya, yang lagi hangat dibicarakan dan diperbincangkan, apakah Israel mencaplok negara atau bangsa Palestina misalnya? Menurut catatan arkeologi, hal itu tidak mungkin ya. Karena menurut catatan arkeologi yang dikerjakan sekitar tahun 1970 sampai tahun 1980 ya, kira-kira 10 tahun, ada yang mengerjakan sampai 20 tahun. Nah, zaman perunggu awal Israel ini berjumlah, atau zaman perunggu awal sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Jadi jumlah jiwa, jadi ini 4 tahun masa perjalanan Israel ke tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan, berarti ada 2 generasi kayak gitu, 2 generasi, pergantian 2 generasi. Jadi jumlah mereka sedikit. Menurut catatan arkeologi diperkirakan penduduk Israel, baik pun Israel Utara dengan Israel Selatan pada saat itu hanya berjumlah 1.400 jiwa ya. Nah, jadi hal yang tidak mungkin ketika kita melihat prajurit berjumlah 600.000 jiwa ya. Nah, hal yang tidak mungkin lagi dalam masa periode perunggu pertengahan ya, perunggu pertengahan kedua, kira-kira 2000 sampai 100
1500 sebelum Masehi, populasi ini terjadi penurunan, malah terjadi penurunan sekitar 1400 jiwa saja. Baik yang tinggal di Kanaan, di Israel Utara, bahkan di Israel Selatan. Nah, oke, kita masuk ke zaman besi ya, zaman besi pertama, zaman besi kedua. Di zaman besi, tampak bahwa penduduk Israel Utara dan Israel Selatan mungkin mengalami peningkatan menurut catatan arkeologi. Jadi sekitar 7.500 sampai dengan 9.000, hampir mendekati sejuta begitu, 1 juta penduduk. Tapi menurut catatan arkeologi dibantah lagi menurut catatan arkeologi periode pada zaman besi pada saat itu angka ini jauh lebih rendah. Jadi sekitar 4.600 jiwa. Baik pun di antara kedua kerajaan tersebut, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Maka dengan itu jumlah daripada 6.000 pasukan ini sesuatu yang tidak mungkin dan dikatakan adalah angka yang hiperbola. Terima kasih.